warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaran Prasetyo Murdianto, NIM 19051204020 dari Prodi S1 Teknik Informatika Universitas Negeri Surabaya. Nah, di presentasi kali ini saya akan menjelaskan sekaligus mensimulasikan tentang proyek akhir saya untuk ujian akhir semester jaringan komputer, mata kuliah jaringan komputer, yaitu saya ingin membuat jaringan dengan studi kasusnya di SMK Migas Cepu, yaitu SMK Migas saya dulu. Itu saya ingin membuat jaringan laboratorium 1, 2, dan nanti ada juga ruangan khusus yang digunakan untuk smartphone dan laptop. Nanti fungsinya itu dibuat kayak ujian, kalau semisal ada ujian berbasis internet, kita bisa menggunakannya. Kita langsung saja ke studi kasusnya, langsung ke skema. Laporan simulasi jaringan komputer studi kasus jaringan di SMK Migas Cepu. Untuk deskripsi utama, deskripsinya adalah sekolah menengah kejuruan swasta Migas Cepu dalam mengolah menyimpan data sudah menggunakan komputer. Hampir ruangan semua sudah dilengkapi dengan komputer. Namun, belum menerapkan sistem jaringan dan jaringan wireless untuk perangkat elektronik sehingga dalam keadaan tertentu menimbulkan masalah. Semisal terjadinya antri dalam penggunaan komputer merupakan masalah yang sering terjadi dikarenakan data tersimpan di komputer tertentu. Pengguna alat penyimpan data eksternal masih digunakan untuk mengambil data dari komputer satu dengan komputer lainnya, serta sulitnya mendapatkan informasi atau referensi yang dibutuhkan. Penulis atau saya membuat ini ingin mengandalkan penelitian dengan tujuan dapat membangun jaringan komputer di sekolah menengah kejuruan swasta Migas Cepu sehingga dapat diadakan penelitian ini memperoleh manfaat diantaranya tidak terjadi antrian dalam penggunaan komputer, tidak lagi menggunakan alat penyimpanan data eksternal dan memudahkan mencari informasi atau referensi untuk keperluan pendidikan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertama metode pustaka, kedua observasi, dan yang terakhir analisis. Setelah dilaksanakan penelitian diperoleh kesimpulan dengan dibangun jaringan lokal area network atau LAN sekolah menengah kejuruan swasta Migas Cepu membantu memudahkan pekerjaan guru maupun siswa baik dalam proses belajar mengajar KBBM ataupun ujian berbasis komputer maupun bidang administrasi juga. Untuk skenario jaringan dibuat untuk lab 1, lab 2 dan ruangan khusus di SMK Migas Cepu merupakan jaringan komputer yang masing-masing device pada jaringan ini dapat saling berkomunikasi. Terdapat beberapa jaringan setiap unit akan diinstalkan dengan sebuah dari dalamnya yaitu 2 router, 3 DHCP server, 1 web server, 1 DNS server, 4 switch dan 2 access point dan 43 PC. Yaitu untuk ujian. Nah, ini adalah ruangan khusus dan yang ini lab 1, lab 2 dan lab 3. Untuk detailnya nanti ada gambar skema jaringan. Penjelasannya, pada lab 1 dan lab 2, pertama dulu PC menggunakan pengguna, lalu masing-masing PC terhubung ke switch untuk menghubungkan tiap-tiap PC. Untuk IP-nya tidak perlu dikonfigurasi secara manual dikarenakan sudah ada DHCP server. DHCP server di sini, dan di sini. Tidak perlu setting manual. Untuk mendapatkan IP cukup terhubung untuk yang smartphone dan laptop ya. Ini tempatnya di sini. Ini tempatnya laptop dan smartphone. Dia hanya cukup terhubung dengan access point. Lalu access point terhubung dengan DHCP server. Dan IP-nya akan otomatis. Pada kantor atau ruang server yaitu terdapat web server dan DNS server berfungsi agar semua PC, smartphone, dan laptop dapat terhubung ke website dan mengakses internet sesuai dengan konfigurasi web server tersebut. Jadi di sini ini pusatnya server. Untuk perangkat-perangkat yang digunakan yaitu pertama router, 2 router. Router 1 menghubungkan lab 1 dan router server, sedangkan router 2 menghubungkan lab 2 dan ruangan khusus. Di ini router 1 di sini menghubungkan ini warna biru, warna orange. Nanti ada denahnya di word selanjutnya. Lalu ini saya jelaskan dulu ya.
detailnya. 3 DHCP server digunakan di lab 1 dan lab 2 dan ruangan khusus. 43 PC, 1 PC di ruang server, 21 PC di ruang lab 1, 21 PC di lab 2. 4 switch digunakan di setiap ruangan, 1 switch. 1 web server dan 1 DNS server. 2 access point, 1 access point terhubung ke laptop dan 1 access point terhubung ke smartphone. Kabel strike atau kabel UTP digunakan penghubung antara PC, access point, DHCP server, DNS server, dan web server ke switch dan switch ke router. Kabel serial, yaitu router 1 digunakan untuk router 1 terhubung ke router 2 di ruang server. Skenario-nya. Berikut merupakan skenario jaringan yang akan digunakan pada SMK Cepu untuk mensimulasikan jaringan di SMK Migas Cepu menggunakan Cisco Packet Tracer. Ya, ini skema jaringannya. Langkah percobaan. Buatlah simulasi jaringan seperti gambar di atas. Konfigurasikan IP router 1, IP router sebagai gambar berikut. Nah, ini konfigurasi. Kita langsung buka ke itu saja ya. Ini ke Cisco Packet Tracer-nya saja langsung. Nah, pertama buat skema seperti ini. Nah, ini lab 1, lab 2. Maaf, ini terbalik. Lab 1, ini lab 2. Namanya kembali. Oke, jaringan online untuk ujian online. Jaringan sekolah untuk ujian online. Nah, ini sudah. Jadi langsung ke Word. Buatlah simulasi jaringan seperti gambar di atas sudah. Konfigurasikan satu IP router sebagai gambar berikut. Router 1. Kita ambil router. Mana router 1 ini? Kita balik ke Word. Router 1. Kita cek. Konfigurasi. Fast internet 0. Fast internet 0. Kelihatan. Ini. Fast internet 0. IP-nya sama, menggunakan 62. IP-nya 62. Subnet masknya 192. Untuk fast internet ini pakai 126 dan subnet masknya 192. Terus kabel serial yang menghubungkan router antara router ini menggunakan 1 akhirnya 20 subnet masknya 0. Lalu router 2, kita cek router 2. Router 2 fast internet yang menghubung ke lab 1, menghubung ke lab 2, maaf, 190 192. Oke, untuk yang terhubung ke ruangan khusus yaitu IP address-nya 254, subnet masknya 192. Untuk serialnya sama, beda akhirnya 2. IP address-nya akhirnya 2. Nah, ini di fast internet ini IP address dan subnet mask nanti di fungsinya untuk IP address nanti menjadi gateway dan subnet mask nanti jadi subnet mask di kabelannya tadi, arah kabel pengkabelannya. Nah, ini misal ini lab 1 kan, lab 1. Coba kita lihat ke router 1. Ini lab 1 dia terhubungnya ke fast internet 0. Untuk IP atau gateway, default gateway-nya dia pakai 62 karena IP address-nya 62. Subnet mask-nya dia pakai 192 karena ini 192 ya. Ya, ini pakai 192 ini karena pakai 192. Untuk IP address, kenapa dia pakai 61? Soalnya ini 62 dikurang 1, jadi 61. Ini DHCP servernya, kita cek. DHCP server, ini DHCP server. Config desktop IP. Nah, ini DHCP server udah benar. Selanjutnya ke service ke DHCP.
Ini default gateway-nya 62 karena tadi 62 soalnya dia pakai nyambungnya ke fast internet 0/0, itu pakai 62. Ini tadi di router 1, ini 62 ini subnet mask, maksudnya ke subnet mask ini. Start IP address-nya dia pakai 0, awalnya dari 0 karena dia pakai default gateway-nya pakai 62, jadi awalnya 0. Oke, lanjut bawahnya konfigurasi PC-nya. Nah, enaknya pakai DHCP server, dia ini semisal kita mau nge-setting ini nggak perlu manual, misal PC2. Nah, kalau pakai statik dia manual, tapi kalau pakai DHCP dia otomatis langsung keluar. Langsung cek di coba IP konfigurasi ya, langsung keluar dia otomatis. IP address-nya 1 karena ini tadi 0, langsung keluar. Jadi langsung lanjut step berikutnya, konfigurasi DHCP server lab 2 dan PC di lab tersebut seperti gambar berikut. Sama tadi DHCP server lab 2, server desktop IP configuration ini 192 129 192 190 67 DNS server. Untuk servisnya sama, default gateway 190, DNS-nya 67, start IP address 128. Ini 20, kenapa 20? Karena ketentuan dari NIM saya pakai 20. Ini subnet masknya 192, lalu PC2. Kita cek di PC ini misal sudah ya. Kita coba cek yang ini. Config bisa, desktop bisa. Desktop aja. DHCP. Nah, dia langsung otomatis. Kita coba cek yang ini. Config 190. IP konfigurasi kenapa 130? Karena dia mulainya oleh 128. Berarti di antara ini udah ada yang pakai 130, 128. Oke, lanjut step berikutnya. Konfigurasi DHCP ruangan khusus seperti gambar berikut. Ruangan khusus ini DHCP ruangan khusus. Config, balik ke Word DHCP ruangan khusus. Dan ruangan khusus nanti ini difungsikan buat ruangan khusus ini saya fungsikan buat smartphone maupun laptop. Ini 1190 ruangan khusus, ini lab 2 maaf. Ya, ini ruangan khusus service desktop aja. IP configuration 253 192 254 67. Oke, DHCP servernya maaf ini salah, ini pakai yang ruangan khusus ini lab. Saya ganti dulu. Ini DHCP ruangan khusus ini sama. Udah langsung saya ganti dulu ya. Ini diganti di pas nih, taruh sini.
DHCP server. Nah, ini konfigurasikan. Maaf, salah. Nanti aja. Di sini ini DHCP. Ini salah saya masukin ini. Coba sekali lagi saya. Oke. Konfigurasi DHCP server di ruangan khusus. Kita perbesar lagi. Udah. Ini sama kan? 254 67 82. Terus lanjut. Konfigurasi akses point dan hubungan ke device di ruangan khusus seperti gambar berikut. Nih, akses point berarti. Ini akses point. Akses point apa ini? Akses point handphone atau smartphone. Ini akses point HP, ini akses point laptop. Ini konfigurasinya caranya pakai di config lalu port 1. Sesuaikan SSID-nya dinamain HP1, lalu keamanannya pakai WPA2PSK. Passwordnya 1 sampai 8. Oke, sudah. Setelah itu smartphone ini dia harus sama ini klik wireless settingannya. Nah, ini harus sama Pak. Ini SSID nya apa? HP1, passwordnya pakai WPA2PSK. Untuk IP konfigurasinya, nah ini ya karena pakai DHCP, jadi tinggal klik langsung request, langsung bisa. Sama ini juga laptop juga. Laptop dan laptop access point, laptop AP. Di config. Ini pakai SSID-nya /0. SSID-nya laptop 1, keamanannya pakai 1 sampai 8. Sudah, setelah itu sudah. Ini sudah laptop access point. Konfigurasikan web server, DNS server dan PC di ruangan server seperti gambar berikut. Ini saya close dulu aja. Close. Semua dulu biar rapi. Oke, sudah. Web server. Kita lanjut ke web server. Ini web server, DNS dan PC. Web server kita cek sama enggak. Web server ke desktop IP. Dia pakai IP addressnya 66 sampai 92 sama. Lalu web servernya
ke HTTP. Nah, nanti ini masuk ke websitenya nanti. Misal ke website yang sesuai dengan DNS, nanti munculnya akan ini. Jadi kita harus mengkonfigurasikan web server dan juga DNS. Nah, ini DNS server. Ini desktop, IP address cek dulu 67 tadi 6667. Terus ini DNS. Ini DNS. Ini pakai DNS-nya ini tadi sama semua yang tadi, harus sama. Kalau nggak bisa sama nggak bisa mengakses ke sini. Ini pakai address name-nya octarian.com. Ini octarian.com atau aliasnya dari octarian.com. DNS server sudah. Langsung ke ini tadi PC yang ada di DNS. Ini PC 4 yang ada di DNS. IP konfigurasi lah, ini 65. Tadi 65, web servernya 66, DNS server 67 kalau nggak salah. Ini. Itu sudah, kita konfigurasikan router dengan router. Jadi kita ngecek kabel di port serialnya. Router 2 cek serialnya sama nggak. Nah, router 2 pakai 20.20.20.2. Dan jangan lupa kita settingan RIP juga. Masukkan apa? Taruh di RIP. Ini kan 20.20 setting di RIP. Ini kenapa ini masuk di RIP? Karena ini IP address ini yang ada di flash internet. RIP. Kalau ini dihapus nggak masalah. Cuma coba-coba itu. Untuk yang serial 2 ini sama seperti yang di router 2, bedanya cuma ini 1, ini 2. 1 ini 2. Serialnya sudah. Ini RIP sama kayak flash internet, ini sama. Sudah. Terus langkah selanjutnya, lakukan simbol PDU pada skema seperti gambar berikut. Skema jaringan Cisco. Lakukan percobaan simbol PDU di setiap device pada switch. Jika berhasil, menandakan successful atau artinya berhasil. Terkecuali jika failed, maka kita harus mengecek kembali konfigurasinya. Coba kita cek lagi. Kita cek ya simbol PDU. Misal saya ingin mengirim PC1 ke PC1 yang ada di lab 1 dan ke lab 2. Misal kita simulasi, kita kirim lab 1, lalu router ke router 2, router 1, lalu PC2. Dia akan kembali router 2, router 1, lab, lalu PC1. Dia berhasil. Misal saya mau lagi dari PC1 ke ini PC4. Bisa. Ini ke lab router ke kantor atau server, penyebar PC. Nah, harusnya tadi kan nggak nyebar, kita reset simulasi. Kita reset. Nah, PC1, nah nggak nyebar kan. PC4 kembali ke kantor, server, router, PC1 sama. Berhasil. Dia berhasil. Terus kita delete. Setelah itu ping, kita cek ping. Oke, kita ping ya. Misal PC1 tadi IP-nya berapa? Ya, PC2 IP-nya berapa? Kita cek IP-nya. Oh, ini IP-nya. So, kita ke PC1 ke desktop ke command import, lalu ping ke berapa? 192.168.20.130. Enter. Ping. Ini di mode real time dulu ya. Maaf tadi. Nah, sukses. Dia berhasil. Setelah coba ke smartphone, aku pengen ke smartphone. Pingnya berapa? Ini pakai IP-nya berapa? Cek. Ini di ping. Coba kita ping smartphone IP 192.168.20.198. Enter. Ping.
RTO reply platform sukses, smartphone berhasil. Terus ke laptop, kita coba ke laptop, desktop, IP konfigurasi PC1 ke laptop, kita coba ping 192.168.20.210, enter. Ping ke laptop, RTO reply form berhasil. Lalu misal ke DNS server atau PC use DNS server aja, desktop ya, ini IP konfigurasinya, ping ke DNS server, ping 192.168.20.67, enter. RTO reply from nah, berhasil. Jadi sukses ya untuk pingnya ya. Nah, ini ada tambahan lagi karena saya pakai DNS dan web server. Di sini maaf belum saya jelaskan, belum saya kasih. Ini harusnya ada lagi 12. Ini kita bisa mengakses webnya tadi karena ada web server dan DNS server. Kita bisa mengakses ke web browser. Kita coba octarian.com. Cisco pakai tracer, lancar, bisa ya. Terus selanjutnya ke PC2, misal aku PC2 pengen nyoba ke web browser, harus bisa kalau konfigurasinya benar. octarian.com, Cisco bisa lancar. Ini juga web server octarian.com bisa. Laptop. Nah, tadi kan udah banyak octarian.com ya. Saya kan juga buat alias www.octarian.com aliasnya. Coba kita cek aliasnya ya. www.octarian.com octarian.com hostname, gak bisa gitu. Ini nah, octarian.com. Coba hasil hello world pack. Jadi itu simulasi dari saya. Terus ada lagi sini skema. Untuk skemanya saya jelaskan juga. Mana skemanya? Enggak skema. Dena saya jelaskan Dena. Rancangan bangunan jaringan, deskripsinya sama. Desain jaringan ini juga sama. Nah, ini lab 1. Di lab 1 perlu DHCP server dan switch. Nanti switch ini nanti PC1, PC8, PC barisan ini dia pengkabelannya seperti ini lewat tembok. Terus ada lagi PC2, barisannya PC2 lewat tembok juga, barisan PC3 lewat tembok, PC4 lewat tembok. Lalu ke tembok sini dia ke switch dan juga PC-nya guru. Dia lewatnya switch ke DHCP server. DHCP server keluar. Terus ini juga sama. Di lab 2, barisan PC1 ke tembok paling belakang, PC2 ke tembok paling belakang, PC3 ke tembok paling belakang, PC4 ke tembok paling belakang. Terus dia mengarah ke switch lab 2. Lalu PC guru juga mengarah ke switch lalu DHCP. Warnanya oranye, warnanya biru. Untuk membedakan. Ruangan khusus ini nggak perlu kabel di tiap-tiap meja dikarenakan dia pakai ini AP access point. Jadi dia perlu sandi, SSID dan WPA2WSK atau passwordnya. Misal handphone tadi pakainya ini laptop. Nah, ini misalnya di handphone dia harus tahu ini SSID-nya ini dan juga WPA2WSK ini. Tanpa ini dia bisa nyambung. Jadi nanti handphone ini dia terhubung ke
handphone, akses poinnya handphone, laptop ini dihubung ke akses poinnya laptop. Jadi kelebihannya di sini, misal kayak ada hujan-hujan kan kita nggak perlu ngandelin PC-nya dari lab. Misal kita punya device sendiri, smartphone maupun laptop, kita bisa makainya. Jadi mengurangi antrian. Ini kelebihannya biasanya kalau sering pengalaman saya pribadi saat ujian nasional UN, dia harus mengantri dulu, misal kelas ini hari ini, kelas ini hari ini. Kalau ada akses point dan juga punya device ini, dia bisa serentak. Kelebihannya di waktu. Nah ini ini ruangan server. PC dia ke tembok sini, PC web server, DNS server terhubung ke switch. Ini switchnya server kalau ke router buat menghubung ke semuanya. Nah ini kabelnya tadi, yang biru, orange maupun hijau. Yang biru lab 1, orange lab 2, yang hijau tadi ruangan khusus. Nih, nah ini datanya kurang lebihnya seperti ini. Lab 1 biru ke sini ke router, lab 2 ini, lab 3 ini. Denah lokasi. Nih, saya jelaskan denah lokasinya. Denah 6, gambar 6. Saya atur dikit ya. Nah, ini pintu gerbang. Nah, yang saya akan fungsikan tuh di sini. Lab 1, lab 2, lab 3. Atau lab 3 itu ruangan khusus lah. Jadi ruangan server. Jadi di sini saya masangnya di sini. Sebagai kasusnya ya. Jadi untuk desain subnetting jaringan. Ini IP network belum saya jelaskan. Habis ini saya jelaskan. Saya tulis. Ini belum saya jelaskan ya. Terus perangkat komputer dan server. Untuk paket lengkap saya biasanya pakai ini Faro, Magic, dan Foundry. Nanti Faro itu keyboardnya, Magic itu monitornya, Foundry nanti itu mouse-nya. Spesifikasinya pakai prosesor i5 3,5 GHz, motherboardnya Intel H55, DDR3 4 VGA internal. Nah ini pakai jumlahnya 43 per paket. Jadi ini harga paketan ini 2.500.000 ini dikali 43 hasilnya ini. Untuk servernya pakai MSI Intel Core i7 generasi ke-8, DDR4, RAM 8GB, HDD-nya 500 GB. Satu paketnya 12 juta untuk server. Untuk ini harga per paket dikali 5. Totalnya untuk perangkat komputer dan server 154 juta. Untuk perangkat jaringan ini menggunakan MikroTik routernya dengan harga satuannya 3.300.000, totalnya 2 dikali 2 6.600.000. Terus lalu switch, kita perlu switchnya pakai Cisco Catalyst 2960 karena dia portnya ada portnya ada 24, ada banyak. Untuk fast internet pakai 4 piece karena lab 1, lab 2, lab 3 ruangan khusus. Dan server tadi ya harga satunya 3 juta dikali 4. Access point saya perlu 2, mereknya Netgear, perlu 2, per piece nya harganya 2 juta 2 kali 2. Kabel UTP, kabel LAN atau RJ45, UTP Cat 5i. Ini per gulung ya, satu gulungnya 10 meter. Nah kita perlu 100 meter untuk buat itu semua. Jadi 10 kali 10 100 kan, 100 meter kan. Ini perlu 10 gulung karena satu gulungnya diisi 10 meter, jadi 10 kali 10 100 meter nanti. Ini per gulungnya 200.000 dikali 10 jadi 2 juta. Konektor RJ45 quick quality, spesifikasinya satu boxnya isi 100 piece, aku perlu 2 box, satu boxnya 25.000, jadi semua 2 box 50.000. Kabel serial perlu 1 meter aja, 10 meter. Nah ini berat 10 meter, totalnya 24.775.
lisensi software, Windowsnya original, Office-nya original business, antivirusnya unlimited pakai Avast. Ini diisi semua per PC 43 berarti 200 juta kali 43 86, 43 kali 1 juta 43 kali 500 21 juta, itu total 150 juta. Untuk ISP-nya pakai ISP Me Republic yang spesifikasinya 20 megabyte per second, kuantitasnya 1, nanti bisa lebih. Saya pakai satu dulu, coba satu dulu ya, per paket. Harga satuannya 250.000, cukup nih 250. Untuk jasa pemasangan kabel, instalasi UTP dan crimping. Per meternya, harga per meter 55.000, butuh 100 meter, 1000 meter, 1 kilo. Nah, ini totalnya sekian. Pemasangan kabel serial 10 meter, per meter 100.000, sekian. Ini bisa kurang, ini tergantung pemakaiannya nanti. Ini cuma kira-kira. Settingan perangkat jaringan, peruangan, settingan switch, PC, access point, server, dan device 4 ruangan dikali 700, 280. Instalasi PC, OS, dan aplikasi 43 kali 100, 300. Settingan router, instalasi serial router ke router, satu paket aja karena cuma 2 router, 150, totalnya 13 juta. Total anggaran 344 juta 195.500 rupiah. 5.000, maaf, 5.000 95.000. Nah, demikian proposal ini buat rekan kami. Jadi sekian penjelasan saya mengenai skema, terus simulasi dan deskripsi, lalu denah-denahnya dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bisa bermanfaat dan semoga bisa terrealisasikan. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.